Ya sebenarnya sederhana aja di mata mereka, di mata militer dia lihat ini kan mengganggu keamanan dan ketertiban, melakukan pemberontakan dan sebagainya. Ya jawabannya habisin. Mereka merasa dengan menggunakan ekstrim-ekstrim yang Islam itu menjadi alat mereka akan lebih efektif Iya. untuk meredam dan segala macam. Nggak taunya terbalik. Makin marak persoalan-persoalan yang Iya. Kayak dihadapi. membesarkan anak macan lah ya. Iya. Dan itu dibanggakan Ali Murtopo dulu di Raden Saleh, Jalan Raden Saleh itu markasnya. Oke, welcome to Total Politik, dan seperti biasa kita selalu bikin pengajian-pengajian ya di bulan Ramadan ini. Peristiwa-peristiwa yang menyangkut keislaman atau relasi antara Islam dan politik gitu ya. Dan kalau kita bicara mengenai hubungan Orde Baru khususnya dengan dunia Islam, ini banyak catatan-catatan kritis gitu Mas Bambang. Sampai akhirnya orang bilang game changernya ada di era 90-an ketika Pak Harto mulai quote unquote berhaji. Iya. Kemudian ICMI didirikan, ya kan. Pak Habibie didorong menjadi intelektual muslim gitu ya. Tapi sebelumnya kondisinya katanya sangat alergik. Nah, salah satu peristiwa yang dianggap penting untuk menjelaskan titik panas itu adalah peristiwa Tanjung Priok tahun 84. Ini kita munculkan satu artikel dulu. Tenang Opung, ini nggak ada tema-tema kayak tadi lagi Opung. Iya, dan kita jangan lupa kita masih di Ngaso with Bambang Harimurti and Friends. Nah, ini untuk telat lo. iya, untuk bumper. Nah, ini dari Tirto ID, 12 September 84, sejarah tragedi Tanjung Priok kala Orde Baru menghabisi umat Islam. Ini bahasa editorialnya Tirto nih, murid-murid TBHM semua nih, extempo semua kan jadi termasuk Mas Sabto nih di sini nih. Nah, ini satu peristiwa yang menjadi penting, dan Opung dan BHM ada di tengah-tengah peristiwa berdarah ini. Menurut Pak Beni Murdani, Jenderal Beni, yang meninggal 18 orang, sisanya 40-an luka-luka. Tapi menurut tim investigasi dari masyarakat sipil gitu sampai 400 orang yang meninggal dunia pada peristiwa ini di Brondong Senjata. BHM dan Opung ada, dan ini tidak hanya peristiwa kemanusiaan, pelanggaran hak asasi yang sudah diakui oleh Presiden kemarin, jadi sebagai salah satu peristiwa hak asasi manusia yang diakui, tapi juga dianggap menjadi titik panas utama gitu antara hubungan Orde Baru dengan Islam. Nah, ini BHM atau Opung dulu yang mau menjelaskan? BHM dulu deh. Iya, Kasih konteks dulu Islam dan Orde Baru nih gimana, Mas? Ya, kalau menurut saya ini kan ada kaitannya dengan mungkin beberapa tahun sebelumnya ya, ada komando jihad ya, lalu ada pembajakan Woyla ya. Tapi ini ada kaitannya juga dengan kegiatan global itu. Kalau kita ingat tahun 79 itu pernah Ka'bah itu diserbu oleh kelompok fundamentalis di apa? Ya, sampai harus dibantu pasukan Inggris sama Perancis tuh, Saudi itu untuk merebut kembali Ka'bah gitu. Jadi yang dan revolusi Iran juga ditonton segitu ya, Mas, ya? Jadi itu dimulai dengan revolusi Iran kan. Ketika revolusi Iran berhasil, kaum Islam berhasil lah di situ. Lalu itu memicu saingannya di Saudi yang Islam juga, ya. Mereka ingin meniru itu, mau merebut ke Saudi, muncullah, tapi gagal kan. Gagal kaum Wahabi ini. Lalu gagal, tapi Sultan Saudi ini tidak menghabisi mereka seperti Shah Iran, karena kalau Shah Iran terbukti mau menghabisi malah gagal kan, malah jatuh. Tapi dipeluk, jadi koalisi. Sehingga mulai 79 itulah Saudi yang tadinya relatively tidak konservatif seperti sekarang menjadi sangat konservatif. Jadi sebelum 79 itu
orang nggak pakai jilbab nggak apa-apa di Saudi itu. Hah? Iya, zaman itu masih bebas lah. Nah, setelah 79 akhirnya karena koalisi ini, jadi Wahabi ini bersaing dengan Syiah di Iran untuk Muslim yang paling Muslim gitu. Dan gerakannya melebar kemana-mana, termasuk ke Indonesia. terpengaruh di Indonesia. Mungkin saya ingat kalau waktu itu kalau dari arah pemikiran ya, misalnya Masjid Salman dulu mulai terpengaruh ya. Bandung. Bandung. Nah, teman saya Haidar Bagir dan teman sekelas saya, mereka membuat penerbit Mizan, menerbitkan karya-karya pemikir cendekia Syiah. Karena kalau di Islam itu kalau dari sisi intelektual, Syiah itu lebih menarik bagi anak muda ya, lebih bebas berpikirnya, lebih ini. Dan populer di kalangan anak muda. Lalu persaingan itu terjadi juga di Indonesia antara kelompok yang dari Iran dengan kelompok yang Wahabi dari Saudi. Sehingga di lapangan itu bertempur. Kalau Saudi itu masuk lewat Dewan Dakwah Islam lah ketika itu ya. Jadi tiba-tiba pada saat itu saya ingat suka ada protes bahwa di Indonesia terjadi kristenisasi. Dan dasarnya itu waktu itu sederhana aja sebetulnya, karena sensus. Jadi setelah peristiwa 65 itu kan kebanyakan anggota PKI dan keluarga mereka dan keluarga besar mereka itu kan sebenarnya Islam abangan. Ya kan? Tapi kan banyak dari mereka itu korban dari Banser, dari apa ya. Dan ketika itu dan mereka tuh di penjara. Korban dari Banser itu yang ingin menghabisi PKI ya, waktu itu ya. Dan ketika itu kan mereka di penjara itu betul-betul ya melanggar HAM lah, boleh dibilang lah ya, sengsara. Dan ketika itu yang bisa berani membantu mereka itu kan misi dari Katolik, terutama Katolik sih, dari Kristen. Sehingga kemudian banyak orang-orang yang tadinya KTP-nya Islam abangan ini pindah, karena yang memang mengurus mereka di masa-masa sulit ya kalangan ini. Dan kedua, di tahun 75 itu kan kita masuk Timor Leste. Dulu itu Timor Leste itu sebetulnya yang Katoliknya tuh sedikit sekali. Kebanyakan tuh agama lokal lah. Lalu ketika dikuasai Indonesia, diadakan sensus, ya, itu agama lokal nggak diakui, jadi mereka harus pilih 5 agama yang diresmikan. Ya mereka akhirnya ngaku Katolik, sehingga tiba-tiba secara statistik jumlah pertambahan umat Katolik di Indonesia besar sekali. Itu tahun 72 ya, itu setelah menjadi, 75 itu ya. Sehingga orang bilang, wah terjadi kristenisasi di Indonesia itu gitu. menjadi dasarnya. Nah itu ya sampai Saudi kirim tim gitu, ngundang pemerintah Indonesia menjelaskan bahwa tidak benar ada pertumbuhan Kristen banyak banget ini gitu Katolik. Ya. Nah tapi kan ini kan lahan yang subur bagi kelompok-kelompok dakwah ini, bahwa terjadi kristenisasi. Apalagi pada saat itu kemudian diangkat juga Panglima TNI-nya umat Katolik lagi, walaupun Pak Beni itu sebenarnya Katolik abangan lah ya. Kan sejak Pak Panggabean kan. Iya. Raden Panggabean. Dan jangan salah, waktu itu kebetulan juga di kita ada problem itu kan, Woyla, Komando Jihad, mana. Ini sebetulnya residu dari, jadi waktu Pak Harto mengambil kekuasaan 66 itu kan PKI itu kan besar ya, pernah partai nomor 3 di dunia, terbesar di dunia ya. Jadi Pak Harto tuh merasa kurang pede. Jadi semua musuh-musuh PKI, musuh-musuh alamiah PKI itu dijadiin teman. Dikeluarkanlah itu tahanan-tahanan DITII, PRRI Permesta. Dibikinlah Opsus untuk membantu pemilu. Dibikinlah macam-macam itu semua. Pemuda Islam Indonesia pun semua yang tadinya dimusuhi dirangkul oleh pemerintah. Pokoknya untuk melawan komunis. Dan pemilu pertama, Golkar berhasil lah menang.
berikutnya jasa mereka udah nggak dianggap perlu lagi. Jadi ini seperti Al-Qaeda di Afghanistan sama CIA. Jadi keleleran gitu setelah Golkar sudah solid. Golkar udah solid, nggak perlu lagi nih kader-kader ini. Ya. Nah, bahkan yang lebih ekstrim, kalau dulu preman-preman yang dibawa itu untuk ikut menggalak PKI, itu sudah bahkan preman-preman itu udah jadi masalah kan. Akhirnya dipetrus sama Pak Harto. Karena mereka tidak mungkin ditangkap secara hukum. Kalau ditangkap nanti dia ngaku ceritanya apa yang dia lakukan untuk pemerintah di era-era dulu gitu loh. Karena dulunya mereka dimanfaatkan pemerintah. Nah, sama yang kalau itu yang preman biasa. Ini kalau yang Islamis ini, ya mereka kemudian mulailah kembali kan ide lamanya, DITII-nya, ini ya segala macam. Terinspirasi luar, ada bantuan dari luar, dari Iran maupun dari Wahabi dari Saudi, pecah dua. Sebetulnya mereka berantem di sini. Mereka lagi kaya-kayanya, minyak lagi bagus. Minyak lagi bagus. Sehingga ada beberapa kejadian. Nah, pada saat itu ketika terjadi misalnya komando jihad, ketika ditangkap mereka umumnya ditembak mati ya umumnya. Itu pasti kalau kita gali-gali sebagai investigasi, loh ini pernah jadi OPSUS ya kan? OPSUS itu kan organisasi operasional khusus yang Ali Murtopo yang untuk memenangkan pemilu, pokoknya intinya anti orde baru ya, anti orde baru. Loh kok ini orang-orang yang dibilang teroris Islam ini kebanyakan anggota OPSUS itu. Termasuk Woyla. Penyandra Woyla itu bekas OPSUS juga. Iya, itu dikenal juga sebagai salah satu operator gitu ya. Jadi ini dia lebih tahu. Karena itu kan ketika dia bikin laporan kalau nggak salah masih hidup itu beberapa pembajaknya. Tapi setelah itu kok mati semua. Dihabisin. Ya kan. Jadi itu harus cuci tangan lah itu, nggak bisa dibuka. Karena kalau dibuka itu ya mereka semua bekas antek, walaupun sebetulnya sih kalau to be fair ya antek yang kemudian berpisah lah sebetulnya ya. Tapi menjelaskannya ke masyarakat kan susah. Tapi itu hingga akhirnya muncul di kalangan sebagian aktivis Islam itu, wah ini ternyata mereka itu justru antek orde baru dipakai untuk menjelekkan kami. Gitu loh jadi. Ya, terus yang ngebom BCA gitu kan ada Sanusi apa segala macem. Nah, padahal kan kalau yang namanya kelompok ekstremis itu selalu ada gitu loh. Nah, cuman bedanya kalau yang ekstremis murni itu biasanya miskin dan kompetensinya rendah. Jadi paling bikin bom tuh petasan gede gitu loh ya. Paling gede bom laut lah, dari bom ikan dari Lampung belinya. Ekstrim aja kompeten belum. Ya, kompeten. Atau ada bom pipa emas ini ya. Atau ada satu saya pernah wawancara orang Aceh tuh. Dia mau bunuh dubes Amerika. Terus dia latihan dulu di Blok M, ada orang Belgia apa bule gitu, dia lihat wah dia latihan, dia mau tusuk orang itu. Nah, orang itu lebih gede malah dia kalah. Ketika diwawancara. Lu ngapain? Mau latihan bener. jadi nah malah dipites duluan ya Mas. Tapi itu lucu tuh. Waktu itu saya termasuk yang wawancara orang itu, saya ingat itu lucu. Tipikalnya waktu itu kebanyakan itu yang menjadi dalam tanda kutip teroris gitu. Pengantinnya itu justru orang-orang yang didikannya sekuler. Hah? Lalu kemudian dalam hidupnya mengalami banyak masalah, masuk ke pengajian yang sesat-sesat. Iya. Ini Budi ini Mas, kalau masalahnya nambah lagi jadi ekstrim dia nih. Iya. Dia untung dia sekuler tapi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Di sekulernya lu udah memenuhi dia. Iya. Tinggal muncul masalah ya. Iya. Karena terus terang ya, kalau dia lulusan pesantren, apalagi pesantren NU, itu kemungkinan jadi teroris tuh kecil sekali. Karena NU itu belajar sejarah termasuk bagaimana menjadi umat Islam sebagai Islam yang di tempat minoritas. Jadi mereka tuh relatif bisa melakukan adaptasi lah dengan situasi gitu. Nah, biasanya kan yang keras-keras ini yang baru ya, newborn lah gitu ya. Nah, pada saat seperti ini, nah kebetulan di Tanjung Priok itu ada tokoh yang
tadinya juga sangat dimanfaatkan oleh pemerintah dan militer terutama untuk menghadapi komunis, namanya almarhum Amir Biki. Dia tokoh aktivis Islam yang tokoh lah di situ. Nah, tiba-tiba satu saat ada masalah, anak-anak muda datang ke dia karena ada satu musola dirobohkan oleh Pemda di Tanjung Priok. Nah, dia protes, tapi Pemdanya bilang musola ini tidak punya IMB. Wah, Amir Biki marah, dia bilang, jadi kalau rumah ibadah nggak punya IMB boleh dirubuhin? Iya boleh. Nah, padahal dia tahu ini pasti ada cuan lah ya. Karena kebetulan di musola itu mau dibangun bioskop oleh pengusaha keturunan lagi. Jadi akhirnya Amir Biki marah, jadi dia bilang sama anak buahnya, kamu cari gereja yang nggak punya IMB. Ada 5 dapat mereka. Boleh dirusak. Jadi disambitin, di apa segala macam lah 5 gereja itu. Ditangkap sebagian. Ketika ditangkap teman-temannya ngadu ke Amir Biki. Ini teman-teman ditangkap polisi. Kenapa? Datang dia kantor polisi. Kenapa anak-anak ditangkap? Kok dia merusak gereja? Nah, gereja itu punya IMB nggak, kata Amir Biki? Ya kan gereja susah minta izin, boro-boro IMB ya kan. Oh dari zaman dulu nih. Ya, dari zaman dulu. Udah SKB 3 menteri. Udah. Ya gimana lagi? Dan lagi pula biasa kan musola atau masjid berapa persen sih yang punya IMB ya? Iya. Nah, jadi akhirnya gimana? Ya pokoknya kalau nggak dilepasin, dia kasih waktu jam 12 malam, saya serbu, bebasin kantor polisi. Polisinya takut, dilepas lah ke 5 orang. Wah, 5 orang ini makin merasa hebat kan. Nah, sudah gitu, tiba-tiba ada insiden tambahan. Nah, waktu itu daerah Tanjung Priok itu dianggap daerah keras lah Islam. Jadi babinsa itu diperintahkan untuk waspada. Nah, satu babinsa kebetulan dia kayaknya orang dari Flores atau apa gitu logatnya gitu. Dia lagi jalan patroli, dia lihat di satu musola itu ada poster promosi pakai jilbab. Zaman itu ya. Zaman itu ya. Dia masuk, sebetulnya bukan ke dalam musolanya tapi masih ada berandanya gitu. Dia masuk. Nah, terus dia mau copot itu. Tapi karena di lemnya tuh sangat rapi, nggak bisa. Sementara orang-orang udah mulai datang nih, ngumpul nih, kan pada lapor nih ada babinsa masuk musola. Akhirnya dia lihat nggak mengenai waktu, akhirnya dia ambil sapu, di situ kan got, di situ airnya hitam gitu kan, dicelupin di situ, dilabur lah itu. Ya udah dia tinggal, beredarlah isu tentara pakai sepatu boot masuk masjid. Wah itu jadi berkembang lah dramatisasi ya. Padahal nggak masuk ke dia. Terus orang tentaranya non Islam lah ya. Terus ngasih comberan pula. Nah, ya, comberan dibanjur, salah masjidnya yang dibanjur gitu kan ya. Rame marah. Nah kemudian ya inilah orang anak-anak yang udah merasa jadi pahlawan kan karena berhasil dibebasin. Nah, mereka dengan teman-temannya datanglah ke cari babinsa itu. Dapat di ujung gang, nggak ketemu, ada motornya. Motornya kan motor tentara gitu. Dibakar oleh mereka. Lagi dibakar motor itu tiba-tiba lewat patroli PM kan. Ya. Turun ditangkap lah mereka. Tangkap bawa ke Kodim. Ya, terus Anak buahnya lapor ke Amir Biki. Amir Biki ngancem lagi ke Kodim. Kalau nggak dilepasin malam, kami bebaskan sendiri. Kebetulan gitu. waktu itu ada acara apa lagi ya? Acara apa ya, perayaan umat Islam apa tuh? Ya. Wow, disitulah dia pidato sebelum. Nah akhirnya berapa ribu bergerak menuju. Nah Kodimnya sendiri kayaknya underestimate, mereka nggak sangka gitu. Ya. Jadi mereka begitu dapat itu mereka minta bantuan, yang paling cepat akhirnya tim jaga di ARSU artileri serangan udara. Mereka kan tidak terlatih untuk anti huru hara.
Pokoknya pakai M16 jalan satu regu aja. Dia di jalan gitu, palang. Mereka bilang, pokoknya kalau kalian terus kita tembak. Nah, terus saya wawancara nih pengawalnya Amir Biki. Dia yang cerita sama saya, iya bang, dia bilang, orang itu bilang, kok kalau mereka jalan terus ditembak. Nah terus gimana? Aduh bang Amir Biki cabut badik, teriak, Allah Akbar, maju lah, terus menyerang kan. Ya udah tentara itu nembak sampai terpaksa nembak sambil mundur gitu, ganti magazinnya. Dan si sumber saya yang pengawal Amir Biki itu cerita, bang saya tuh saya pengen lari ke belakang nggak bisa karena dari belakang tuh maju terus gitu loh. Oh dia pun nggak mau sebenarnya maju ya. Nggak bisa karena dari belakang tuh jadi nggak mau harus maju gitu loh. Nah sampai akhirnya dan itu udah mulai banyak mati tuh mas. Sebetulnya kalau menurut dia tuh sebetulnya kan jarang sebetulnya orang ditembak langsung mati gitu loh ya, apalagi kaliber M16 gitu. Dan apalagi kan awalnya ditembaknya ke arah kaki. Tapi sebetulnya yang jadi problem kan udah kacau balau kan. Dan waktu itu marinir baru datang belakangan. Bahkan saya rasa marinir datang sebelum sesudah saya kali. Saya datang mungkin sama Bang Panda. Saya datang tuh Bramwir lagi bersihin darah di jalan-jalan itu. Nah kemudian yang jadi masalah itu adalah orang-orang yang bergelimpangan itu kemudian akhirnya, nah ini menurut saksian orang-orang itu ya dilemparin aja ke atas truk gitu. Saya kira banyak yang matinya di situ. Jadi pendarahan, dan habis gitu kan di kuburnya nggak jelas di mana. Jadi saya pernah ditanya apakah itu kejahatan berat. Kalau menurut saya pribadi ya, pengetahuan saya pribadi, sampai penembakan tuh sebetulnya itu ya itu tragedi yang ya sulit dibilang salah siapa ya. Tapi penanganan korban dan jenazah itu memang bisa masuk kategori pelanggaran HAM berat gitu. Ini kan sudah diadili. Iya. Udah diadili. Nah, pengadilannya itu gimana? Ya kalau pengadilannya tuh si komandannya bebas kan ya gitu. Nah, di mana peran, karena ada juga nama Pak Beni, ada Pak Tri, ada juga adegan katanya truk datang sambil nembakin, saya baca Tirto juga tadi. Terus kemudian melindas orang ini depannya aja, akhirnya banyak yang mati juga karena itu. Ya kalau ketika itu suasananya chaos dan orang-orang yang ngamuk itu memang udah, tentaranya juga takut menurut saya pada saat itu gitu loh. Jadi itu menurut saya bukan kejadian malah tentara dengan senang menembakin orang gitu, enggak, mereka juga sambil mundur ya karena ini kan orang bawa badik, bawa apa, bukan apa. Dan ekstrim tadi, kompetensi kurang. Dalam situasi tertentu kan ekstrim ini lebih mengerikan. Orang kan? ekstrim berasal dari orang yang berada di sekuler, tapi banyak masalah. Tapi kan mereka merasa udah ya super minoritas lah gitu ya. Udah merasa penduduk, mungkin sebagian merasa penduduk asli situ. Musolanya digusur ya kan. Berarti roots masalah ini adalah lost in translation ya. Menurut saya sih kalau masalah utamanya korupsi sebetulnya, korupsi Pemda. Ini gimana lagi nih? Tapi kan sama ya, Islam maupun komunis itu ideologinya ideologinya itu kan adalah keadilan sosial ya. Jadi dalam konsep seperti itu di Tanjung Priok itu adalah contoh pemberontakan terhadap keadilan sosial yang mereka rasakan sebagai sudah kelewatan lah. Sementara dari sisi pemerintah ya pemberontakan bersenjata apalagi membahayakan nyawa. Pemberontakan. Jadi itu tragedi lah menurut saya. Asalnya korupsi, kemudian tapi kenapa sampai akhirnya munculnya Orde Baru versus Islam gitu. Padahal ini kejahatan, korupsi, manipulasi, akhirnya ada konflik. Ya karena itu tadi setelah komunis sebagai partai yang memperjuangkan keadilan sosial itu dimusnahkan,
Ya sisa cuma Yang sisa untuk memperjuangkan keadilan sosial siapa? Islam, ya. Iya kan? Sekuler emang Ya, enggak? kalau Sekuler. kata antropolog Amerika itu James Siegel itu bilang setelah PKI dibubarkan kata rakyat menjadi atas nama katanya. Iya. Jadi politik atas nama. Iya kan? Bagus juga Stephen Seagal nih. Iya, Stephen Siegel. Rambut bersih terus. Rambut rapi terus. Opung gimana? Ada cerita apa dari Kelindan ini? Karena Enggak, dari sebenarnya tadi udah secara detail. artikel yang kedua. Bang. Kasih depan dulu, Bang. Secara detail tadi udah dijelaskan. Tapi ini kalau dia dalam pola besar selama Orde Baru, mereka melakukan eksperimen kebijakan yang kemudian yang dibina oleh Opsus, gitu loh. Mereka merasa dengan menggunakan ekstrim-ekstrim yang Islam itu menjadi alat mereka akan lebih efektif Iya. untuk meredam dan segala macam. Nggak taunya terbalik, makin marak persoalan-persoalan yang Iya. Kayak dihadapi. membesarkan anak macan lah ya. Iya. Dan itu dibanggakan Ali Murtopo dulu di Raden Saleh, Jalan Raden Saleh itu markasnya. Yang bekas-bekas DI, bekas TI, Iya. bekas apa gitu loh. Nah itu pernah ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini pemerintah Soeharto dalam mau mencoba mengendalikan, gitu loh. Jadi itu digunakan, nggak tahu menjadi bumerang. Iya. Oke. Ini ada satu artikel di nama dua jenderal yang kita populer sekali ya. Ada Pak Beni dan ada Pak Tri. Kalau nggak salah Pak Tri Sutrisno waktu itu Pangdam Jaya. ya. Nah ini Beni Mudani di tragedi Tanjung Priok, puji prajurit yang tembaki warga. Ini cerita ini tentu saja cerita-cerita sejarah. Pak Beni dalam Kelindan ini gimana Pung? Dan Opung mungkin ada yang mau menambahkan juga nih sebenarnya ada tambahan peristiwa lain nggak yang kemudian memicu apa namanya eskalasi ini? Bisa balikin lagi. Ya sebenarnya sederhana aja di mata mereka, di mata militer dia lihat ini kan mengganggu keamanan dan ketertiban, melakukan pemberontakan dan sebagainya. Ya jawabannya habisin, gitu loh. Ini artinya pada waktu situasi yang kritikal pada saat itu, gitu loh. Opung juga ada di lokasi waktu itu. Setelah kejadian, setelah kemudian Branwir datang di Branwir itu bekas-bekas darah, itu saya saksikan. Branwir itu pemadam kebakaran ya, teman-teman. Itu saya saksikan itu. Saya dengan wartawan kepolisian saya Upala Buhari. Waktu itu kita turun itu jam 2 pagi, jam 3 pagi. Dan peristiwa itu disaksikan, diawasi sendiri oleh Beni Murdani. Dia turun dari jeep, dia sendiri ikut lihat gitu loh. Cuma kita sembunyi di tukang jual rokok. Kita lihat dari jauh aja gitu loh. Tapi kita mau lihat langsung begitu malam itu kejadian. Ngeri ya. Kita mendekati lokasi. Suasananya ngeri saat itu ya. Mencekam lah. Mencekam banget. Cerita kesadisan apa yang Opung dengar, Pung? Apa ya? Dari Ya pembunuhan itu ya udah sadis lah, apalagi cerita. Apalagi kau ini. Itu aja udah sadis. nggak ada congkel mata atau Ada, potong biji ini nggak ada? Nggak sampai ke situ. Udah sekuler kau. Saya waktu itu dapat ininya rekaman ada. Jadi saya ingat waktu itu saya mencoba wawancara orang-orang kan di sana. Salah satu pusatnya itu ada perguruan tinggi dakwah PTDI di Tanjung Priok. Lalu akhirnya ada seorang sumber yang memberikan saya rekamannya pidato PTDI Amir Biki malam terakhir itu. Itu seru juga karena saya mesti ngerekam dari kaset dia itu, ngumpet di loteng di PTDI itu. Sementara tentara suka masuk keluar kan di bawah, jadi kalau ada tentara masuk matiin dulu, kita udah keluar aman, nyala rekam lagi. Dan ketika saya dengar rekamannya ya memang almarhum Amir Biki kencang lah ininya. Saya sempat ini juga, waduh ini kita kan nggak mau juga menyalahkan korban ya kan, jadi harus objektif gitu. Mau saya diskusi lah sama redaktur untuk dengerin sendiri pidatonya dan laporan di lapangan. Tapi pada saat itu waduh beritanya di simpang siur banget lah.
Jadi itu capek kita sebagai wartawan karena katanya ada begini-begini. Terus Begini-begini kayak itu apa? Si Mas ya, Yuri itu misalnya apa? ada kejadian seperti ini, kita datengin orangnya. Gimana? Ya sebetulnya bukan saya Mas, tapi ini teman saya ini, dia sendiri yang lihat. Oh ya, namanya di mana? Kita kejar temannya. Oh, saya bukan sendiri saya Mas, tapi ini kakaknya si ini, saya juga dengar. Harinya dia Udah habis banyak waktu itu untuk yang ngejar-ngejar kayak gitu. viralnya zaman dulu kayak Iya, gitu ya. betul, BM. ya. Kalau sekarang kan viralnya bisa di-trace gampang ya, kan. secara zaman dulu kita secara fisik dan nemuin orang itu kan nggak gampang gitu loh. Orangnya takut semua. Tapi saya ngerasa habis banyak waktu hanya untuk ngejar yang gitu-gitu Dan gitu. jumlah yang mati nggak ada kesepakatan. Nggak ada. Sampai hari ini. Versi tentara beda, versi apa beda. Pak Beni ada versinya 18 doang. Itu menurut saya mungkin yang saat ditembak mati saat itu, tapi belum dihitung yang dilempar ke truk untuk kemudian dibawa untuk dirawat. Memang untuk dirawat, tapi kan dalam kondisi saat itu tentaranya ya belum yakin dia bisa menang kan. Jadi dibawa waktu kurang dengan suasana seperti itu, mungkin salah satu korban pernah saya wawancara banyak yang mati pada saat bertumpuk-tumpuk itu. Jadi begitu dibawa sampai di tempat dokter ngaranya ya banyak yang sudah mati kehabisan darah atau padahal lukanya mungkin ketembak kakinya atau gitu. Nah, gimana waktu itu BM pemerintah meredam isu ini sehingga tidak menurunkan approval ratingnya kira-kira kayak gitulah. Wah kalau zaman itu mah ya, nggak terlalu peduli approval rating karena waktu itu prediksi perolehan Golkar itu lebih tepat dan lebih cepat daripada quick count. Bahkan sampai 2 angka di belakang koma. Iya kan? Gitu ya. Ya beda lah zamannya. Mungkin anak-anak muda sekarang tidak bisa membayangkan ya pada saat itu takutnya. Bayangin saya waktu itu aja mau motret itu nggak berani terang-terangan. Jadi kamera saya masukin dalam helm. Terus saya pura-pura pegang helmnya ceklek. Iya. Jadi jangan membayangkan kayak sekarang kita dengan HP bisa ngevideo siapa aja. Iya. Kenapa? Iya betul. Ya, Artinya suasana waktu itu, suasana yang Pung kasih lu dekat. suasana waktu itu, suasana yang sukar lah digambarkan untuk orang sekarang. Iya. Ngeri lah kita itu. Ya, bagaimana kaosnya, bagaimana mencekapnya, bagaimana korbannya. Iya. Jadi buat kau tadi pertanyaanmu itu buat pemerintah pada waktu itu nggak pusing mereka soal rating lah, soal apalah pun nggak ada urusan. Yang penting nggak berontak aja. Iya. Ya, statement resminya Pak Beni itu 18 orang tewas, 53 luka-luka. Namun pernyataan Panglima ABRI tersebut sangat berbeda dengan data dari Solidaritas untuk Peristiwa Tanjung Priuk. Sontak yang juga didukung oleh kesaksian Abdul Qadir Jailani. Ini juga ulama host juga di sana ya. Nanti mungkin BM bisa cerita juga sosok ini. Lembaga ini menyebut bahwa tidak kurang 400 orang tewas dalam tragedi berdarah ini. Presiden Republik Indonesia Soeharto tampaknya tidak pernah menyesalkan terjadinya peristiwa Tanjung Priuk tahun 84. Dalam bukunya Soeharto Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya yang terbit 4 tahun setelah itu, Pak Harto mengatakan peristiwa Tanjung Priuk adalah hasil hasutan sejumlah pemimpin di sana. Melaksanakan keyakinan dan syariat agama tentu boleh saja, tapi kenyataannya ia mengacau dan menghasut rakyat untuk memberontak. Menuntut dikeluarkannya orang yang ditahan terhadap yang melanggar hukum, ya tentunya harus diambil tindakan. Itu statement the only one dari Pak Harto yang ditulis sama Dwi Payana di bukunya. Iya. Gimana? Ya memang Pak Harto kan dapat laporannya begitu ya. Dia sampaikan seperti itu lah. Dan saya kira Pak Beni pada saat itu mengambil alih karena untuk melindungi Pak Harto. Pak Tri. Nah itu gimana tuh? Pangdam. Pak Tri kan dikenal sebagai TNI yang dekat lah dengan umat Islam ya. Yang paling friendly lah. Pak Tri itu sebetulnya dengan TK tuh ada kemiripannya ya. Dia baik sama semua orang gitu. Dan inilah. Dia juga ya, yang dulu ini ya. Waktu Susi Susanti kan dia yang ketua badmintonnya kan Pak Tri kan waktu itu kan. Iya. Lalu nih opung gitu ya.
ini misalnya muncul juga setelah itu sosok-sosok tokoh-tokoh muda ya, yang kemudian jadi tokoh politik, misalnya seperti AM Fatwa. Ya. Itu kan muncul dari peristiwa ini. Dan bagaimana relasi waktu itu pasca Tanjung Priuk, relasi Islam dengan Orde Baru, dan apakah itu kemudian memicu juga muncul gerakan-gerakan Islam politik yang relatif baru gitu? Karena mungkin kemarahannya, dia tahu kemarahannya nggak boleh dimanifestasikan dalam bentuk hal-hal kayak gini. Kalau kita pasti ditindas sama tentara gitu. Ini game changer baru nggak dalam relasi Orde Baru dengan sebenarnya itu menurut saya sih reaksi aja ya dari kejadian revolusi Iran. Jadi dengan adanya revolusi Iran yang berhasil dan kemudian Wahabi di Saudi, maka banyak aktivis-aktivis Islam yang tadinya antek Orde Baru dan yang kemudian merasa tidak dimanfaatkan lagi, merasa ya seperti Al-Qaeda lah gitu ya, udah nggak dimanfaatkan CIA lagi setelah Rusia kalah, ya mereka memperjuangkan garisnya mereka sendiri. Dan akhirnya pemerintah Orde Baru awalnya bereaksi keras, ya kan? Tapi kemudian dengan kepulangan sejumlah tokoh-tokoh Islam seperti Nurholis Majid dan kawan-kawan yang punya pandangan yang lebih plural dan lebih besar. Ini masih pada sekolah ya? Maksudnya lagi akhir-akhir sekolah ya? Karena kalau kita lihat Nurholis Majid sebelum sekolah keluar itu keras dia. Natsir muda. Iya. Julukannya. Termasuk Buya Syafi'i ya, Ria? Ya, partai Islamiyas, Partai Islamno itu kan sebelum berangkat sekolah kan? Iya. Jadi dia itu kan kompetensinya bertambah luas dengan melihat dunia yang lebih luas, dan akhirnya di era akhir itu Soeharto pun berubah reaksinya. Kalau tadinya sangat keras ya, karena reaksinya mau kayak Shah Iran lah gitu ya itu. Walaupun Shah Iran gagal juga kan. Dan mungkin Pak Harto juga belajar dari itu, daripada gagal kayak Shah Iran. Shah Iran itu ingin seperti Ataturk gitu ya? Oh iya, dia keras. Mensekulerkan Iran. Dia itu mengandalkan dinasti rahasianya yang namanya Safak. Wah, itu main Petrus, main tangkap, main itu aja. Tapi dia gagal, yakin ada yang namanya Khomeini di Paris sana. Tetap menjadi sumber inspirasi. Dan yang utamanya sih sebetulnya ketika banyak pengusaha-pengusaha UKM gitu, namanya kaum Bazari, orang dari pasar di Iran, Bazar, ya kaum Bazari itu tiba-tiba merasa tersisih oleh masuknya modal asing dan dari luar itu, dan konglomerat baru, sehingga mereka tersisih. Ya kan biasalah orang yang punya toko kelontong begitu ada hipermarket kan pada mati semua dalam 6 bulan gitu. Nah, mereka jadi kayak syarikat Islam dulu. Tadinya nggak berpolitik, gara-gara kalah bisnis dan merasa kalah bisnisnya itu karena unfair. Akhirnya mereka mulai berkumpul, berpolitik, dan mereka menjadi sumber pendanaan dari gerakan-gerakan perlawanan ini. Jadi tiba-tiba mereka dapat logistik dan dukungan. Di Indo gitu nggak, Opung dan BHM? Gerakan-gerakan Islam baru ini muncul dari tadi dorongan-dorongan kelompok-kelompok kayak syarikat dagang Islam gitu, kayak SI kan. Di sini muncul nggak perlawanan Islam politik kita kepada Pak Harto? Saya pikir beda-beda, sangat beda ya. Kenapa saya bilang yang tidak bisa diabaikan dan sejarah sudah membuktikan peran daripada Muhammadiyah dan NU itu dahsyat. Dengan pendidikan sekolahnya, dengan pesantrennya dan apanya, itu betul-betul kekuatan yang khas. Satu. Kemudian juga partai yang berlabel partai Islam juga mengambil peran. Jadi sebenarnya sudah terakomodasi. Dan ada apanya? Jalurnya. Dan terutama menurut saya itu jalur BUMN. Jadi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang sudah go public lah, supaya gampang ngeceknya. Perusahaan yang sudah go public di Indonesia, kita lihat aja melalui internet nama-nama direksinya. Maka kalau kita hilangkan BUMN dari situ dan kita hilangkan multinasional dari situ,
itu bisa terjadi kayak di Iran itu, karena hampir nggak ada itu direksinya yang orang Islam lah. Si level ya. Nah, ya. Tapi karena kita ada BUMN yang besar-besar dan banyak, wah kalau di BUMN mayoritas dia, ya kan? Islam dan Ya, ininya ya, bumi putranya ya. Dan kalau di multinasional yang non Chinese masih banyak gitu loh. Ya kalau bosnya Citibank, bosnya apa tuh masih banyak orang Melayu lah gitu loh. Ini Pak Yonan gitu-gitu kan Ya, dulu kan. Ya. Nah, Tergonta. ya. Jadi ini yang membedakan kita dengan Iran gitu. BUMN itu. Jadi waktu saya pernah ditanya sama orang, "Wah, ini BUMN tidak efisien, mau segala macam." Saya bilang, Memang. kalau dari sisi stabilitas politik BUMN itu sangat menstabilkan. Sebagai ya toren penampungan ini Mas ya. Iya, iya. Iya. Kalau enggak mungkin nggak ada kesempatan itu gitu. Wah, kalau kita lihat di BUMN direksinya yang alumni HMI, yang alumni itu kan banyak di situ. Kanda-kanda dinda-dinda ini ya. Iya. Dulu di zaman BUMN belum banyak ya. Dulu itu ditambung oleh Pak Harto lewat Bustanul Arifin di Bulog. Ingat nggak Bang Wanda? Iya. Boleh dibilang tuh Kahmi dulu dikuasai Bulog lah ya. Bulog dikuasai kami. Iya betul. Iya. Iya. Jadi itu ada jalur-jalur alternatif termasuk misalnya ya, itu Menteri ya. Pendidikan misalnya kan hampir Muhammadiyah, selalu Muhammadiyah dulu kan. Iya. Menteri Agama NU. Iya. Ya. Tapi enggak cuma Pak Harto, jenderal-jenderal juga ya. Iya. Iya. Alamsyah itu apa Pak? Alamsyah, Tarmizi Tahir. Tentara Alamsyah. Iya makanya kan tentara-tentara tapi dia itu NU banyak kan memang terpinggirkan tapi dia dulu. punya banyak pergaulan dengan kalangan Islam ya. Kalau Jenderal Alamsyah itu Jadi terkenal. kita juga tidak bisa melihat hanya dari segi agama saja. Peranan yang besar di Indonesia ini juga budaya, culture. Gimana saya, tuh? Saya masih ingat tuh ngomongan Ruslan Rugani, guru besar kami dulu di Universitas Bung Karno. Saya ini Jawa, saya Islam, tapi saya masih mutih, masih nyekar, masih melakukan hal-hal yang syirik. Iya. Buat Gitu orang loh. Islam. Buat orang Islam. Iya. Tapi karena budayaku itu aku lakukan. Iya. Ada teman saya orang Padang waktu itu, sehebat-hebat Islam kau sebagai orang Padang, bisa kau abaikan nenek mama. Iya. Nenek mama itu perempuan yang ngatur. Di Al-Quran nggak ada itu perempuan yang ngatur gitu loh. Jadi ada keunikan Indonesia ini, kekhasan kekuatan bangsa ini, Iya. ya karena budayanya. Jadi sehingga semua ideologi yang datang dari luar selalu ada dialektisnya, ada Ya, itu yang dibilang Ada sinkretisme lah. ada pribumis, kalau Gus Dur tuh judulnya namanya pribumisasi Islam. Ya, lokalisasi ya. Jadi itu yang dia bilang, Indonesia itu bukan Lebensraum, bukan ruang hidup daripada radikalisme, Oh, jadi kita punya antibody antibody. yang agak ini ya khas ya, Pung ya. Iya. Dan udah terbukti dalam sejarah setiap kali ada gerakan fundamentalis kayak Wahabi itu kalah biasanya. Kalau lihat bukti sejarah yang paling nyata lagi waktu Darul Islam, DITI, Kartosuwiryo di Jawa Barat, dahsyat itu. Kau bisa bayangkan di Cianjur, Sukabumi, macam-macam. Kemudian Kahar Mujakar di Sulawesi Selatan, Daud Breh di Aceh. Kalau itu kita bandingkan dengan India, sebenarnya Pakistan, Bangladesh. Iya. Iya, waktu terjadi perpecahan di India, Iya. kebalikan. Nggak terjadi itu sama kita. Ya, mereka ini nggak ngalamin Bung Panda. Zaman dulu kita ke Bandung aja takut kan, Loh. nggak bisa malam-malam, takut dicegat DI di Ciranjang sana. Ngeri dulu. Jangan apalagi penonton kami pasti lebih nggak ngerasain. Nggak lagi. Nggak, artinya kita pernah melalui itu. Iya. Sejarah itu pernah kita lalui gitu loh. Iya. Bagaimana hebatnya, bagaimana dahsyatnya bersenjata loh. Iya. Dan bekas-bekas tentara gitu loh. Dan bagaimana seorang presiden pun berapa kali mengalami upaya percobaan pembunuhan yang hampir berhasil kan? Ada penggranatan di Cikini. Cikini, Ini ya. pencegatan di jembatan, Pindrang, peristiwa Pindrang. peristiwa Pindrang. Ya yang Cikini itu lagi sholat ya, Bu. Iya. Ya. Enggak, lagi bazar. Bazar. Megawati umur 12 itu. Di granat ya. Di granat, bom granat. Ada yang mati, Bung? Banyak. Soekarno dimasukin di bawah mobil, disembunyiin di bawah mobil.
ajudan oleh pengawal Pak sampai Sukasah mati. ya. Jadi pas pampres kita tuh sebenarnya udah punya quote unquote ya, udah punya pengalaman demi Oh, iya, pengalaman iya. pembunuhan presidennya agak Dan serius dengan juga ya. Pas Pampres Indonesia punya keistimewaan sendiri, ada 7 peristiwa yang menjadi referensi mereka, menjadi studinya. Peristiwa Cikini, Widul ada di depan istana, Iya. lagi sempat ditembak ajudannya Soekarno mati. Ya. Oh gitu. Dihajar pakai pesawat Mik, MiG. ya. Sama siapa? Maukar. Maukar. Dihajar itu. Itu CIA Bung Iya, katanya. Bung. peristiwa Pinrang, di situlah terkenal jadinya Yusuf terkenal. Waktu itu dicegat di tikungan, mau dibunuh Soekarno, nggak berhasil. Gitu loh. Jadi banyak peristiwa-peristiwa jadi referensi dari Pas Pampres. Walaupun harus diakui Pas Pampres kita itu polisi sebenarnya, polisi istimewa. Iya. Kalau Amerika itu 5 ya Mas ya. Jadi Gagal. jadi tahun 71 saya masih wartawan istana, ikut rombongan Soeharto meresmikan TVRI di Medan. Begitu kita mau mulai acara, kulihat lalu lintas keamanan CPM, loh kok orang Jakarta semua pakai bukit barisan, pakai ini. Itu satu Hercules mereka ke sana 2 hari sebelumnya. Pak, Mas, pura-pura gak kenalan aja kita sini Mas. Udah ke sana aja jangan tegur kita gitu. Orang itu sudah pakai baju Kodam Bukit Barisan. Sudah pakai polisi lalu lintas dari Medan. Udah artinya antisipasinya itu sudah boleh lah gitu loh. Ya, pokoknya itu tahun 71. Iya. Canggih ya. Kalau dulu Bayar pernah cerita US Secret Service itu ternyata basicnya dari Treasury Department ya. Iya, dia di bawah pajaknya. bawah Kementerian Keuangan, Iya. Secret Service ya. Ini kembali lagi terakhir nih. Kemudian jadi sebenarnya setelah peristiwa Tanjung Priok ini ya tidak ada eskalasi apa-apa terkait dengan terkait dengan Islam dengan Orde Baru, atau justru malah cenderung setelah ini hubungan jadi lebih baik sampai pada akhirnya momentum yang kita temui gitu BHM ya. Ya Pak Harto tiba-tiba dekat dengan kelompok Islam, Benny Murdani dan klannya tersingkir, ya kan? Kemudian sampai kita terkenal di tentara ada ABRI merah, ABRI hijau, segala macam. Gimana BM? Pasca Tanjung Priok game changingnya apa? Itu Pak Harto ini memang awang dulu lah soal perubahan Pak Harto ini melihat ancaman Islam ini. Ya, saya bilang nggak perlu kita bahas lah itu. Artinya nggak ada yang signifikan dari Soeharto. Untuk mengapa tidak ada lah gitu. Bahwa dia mempunyai taktik-taktik untuk melanjutkan kekuasaannya, iya. Dia restuilah ISMI, dia bikinlah apa, dia bikin ini. Dia jadi Haji Muhammad Soeharto, Bung, ya kan? Ya, artinya maksud Butin aku, jadi Siti Fatimah. dari perjalanan sejarah gitu loh. Di situ terbukti bagaimana dia punya attitude-nya, bagaimana apanya kebijakan dia. Berbahagialah kita berhasil dengan reformasi. Iya dong, keluar kita dari mimpi gelap itu. Iya. BM. Kalau saya sih ngelihatnya Pak Harto ketika itu merasa dia kan udah pensiun ya dari militer ya. Kayaknya dia mempersiapkan bahwa dia nggak bisa hanya menyandarkan kekuasaannya hanya pada tentara. Jadi tentara ini juga harus ada imbangannya gitu loh. Oh, kayak Bung Karno ini partai tentara gitu. Partai pun ada yang Islamnya, ada nasionalis, ada komunis gitu. Jadi orang kalau saya kira siapapun jadi presiden harus ngelihat tidak boleh ada satu pendukungnya tuh terlalu kuat. Nanti dia harus ada persaingan di antara pendukungnya. Berarti Pak Jokowi tidak akan menaruh telurnya di keranjang Ganjar aja kan? Ya kalau saya Ban hitam QQ. ya enggak, soalnya begini ya. Ini gini ya, kita mesti bayangin pada kondisi Pak Jokowi. Bayangin sekarang seorang mantan presiden Amerika aja dibawa ke pengadilan dipidana ya kan. Kalau di Korea malah mungkin semua bekas presiden dipenjara. Ya kan? Jadi ini sekarang Bolsonaro kena juga. mau di penjara juga. Lula bekas penjara. Ya, Lula Dilma Rousseff masih di penjara.
Nah, masih mending kalau kita di penjara dulu baru jadi presiden. Itu yang benar kan ya? Nah, Mandela. iya, Kim Dae-jung. iya, tapi kalau jadi presiden dulu baru di penjara ya. Kan Estrada udah. juga ya, Estrada ya. Ya kan Iya. bagi politisi itu yang paling susah itu soft landing ini kan. Nah, Mbak. itulah. Jadi kalau pepatahnya tuh naik harimau kan. Makanya kita tuh nggak boleh menunggang harimau, nggak bisa turun. Ya kalau turun dicekram, Iya, jadi digigit kan. istilahnya harus gimana jinakan dulu tuh harimau sebelum turun kan, kira-kira gitu. Nah, Pak jadi Jokowi. ya, merasa siapa, pokoknya after dia, kalau dia nggak bisa diperpanjang, ya siapapun mengganti dia temen lah. Ya, berarti nggak mungkin memasang di satu kekuatan tunggal seperti halnya Pak Harto di militer sebelum kejadian Tanjung Priok ini. Ya kan kalau kita lihat ya, Pak Bung Karno walaupun tidak pernah diadili, tapi kan diperlakuannya buruk lah, boleh dibilang ditahan lah ya kan, dengan kondisi yang berobat aja susah lah gitu. Lalu kalau kita lihat Pak Harto, ya dihujat terus loh walaupun hidupnya ya relatif, tapi sempat diadili walaupun dinyatakan pikun kan, sehingga nggak bisa diadili. Nah, sebetulnya di era setelah itu tuh udah agak lumayan lah, semuanya udah oke kan. Ada apa? Habis gitu ada Presiden Habibie, oke, nggak ada masalah sampai wafat ya kan. Gus Dur nggak ada masalah sampai wafat. Terus ada Bu Mega, sampai sekarang nggak ada masalah. Partai terbesar. SBY sampai sekarang aman Ya gitu. nggak amannya cuma dari KSP Muldoko lagi. Tapi itu kan nggak ada urusan pengadilan lah Sama gitu. ada yang mau bebas 11 Iya. April ini Kak. Nah, sekarang ini kan Mas, ini 11 April ada yang mau bebas loh iya. dari Sukamiskin. Iya. Iya. Game changer juga. Iya, ya itu nggak tahu lah kita lihat. Apa bom atomnya kita nggak tahu deh, kita tunggu Iya. aja kan. Tapi saya kira ini kan Pak Jokowi juga pasti concern lah, terutama kan ada anak-anaknya yang juga berkarir di bidang politik. Jadi ya itulah apa ya kalau normalnya ya paling aman taruh telurnya di semua keranjang. Iya, makanya. Jadi siapapun menggantinya teman lah gitu. Jadi betul Pung, Pak Jokowi belum tentu 100% mendukung Ganjar dan PD Perjuangan dan Sekjen Hasto. Ya, 100% sama dengan Bu Mega nanti. Nah, terjebak kan Opung kan? Tunggu. Iya. Terjebak kan Opung kan? Ban hitam QQ ini, Ri. Nah, dalam perspektif Pak Jokowi sebagai pemain ban hitam QQ ini 1 maksudnya. Juni nih ya, 1 Juni Ya ya. kan, apakah Pak Jokowi akan meniru langkah Pak Harto Tadi juga? temanya kenapa terus dialihkan? BHM bilang bagaimana presiden meninggalkan jabatannya. Terus? Itu dulu ditutup. Ini gimana ini? Ini dulu. Bos, Kan sampai turun dari hari Bos. Ya, sebetulnya Opung ini kira-kira- udah main di tengah lapangan Enggak, sekarang ini. Opung itu sebetulnya bisa menjawab begini. Pak Jokowi itu kan petugas partai. Kalau dia tetap taat sebagai petugas partai, pasti selesai jabatan dilindungi oleh partainya, ya kan? Gitu, Bung. Bukan pasti dong. Ya, Harus. wajib. Nah, Ya. Kalau seiring sejalan terus dengan partai kan. Ada. Nah. Dia memang seiring sejalan. Oh. Dia KTA-nya seperti aku. Ah, Dia punya kartu anggota Opung nggak punya. seperti aku. Oh, bilang. seperti aku. Jadi Ada disiplin partai. 100% nggak nih Apanya? Pak Jokowi ban hitam QQ ini dengan permainan 2024? Wah, paten punya lah. Opung ini susah nih, Mas Bang. Anda udah tahu jawabannya kan? Silakan Anda tafsirkan sendiri. Sampai jumpa lagi di